kita diamkan 50 tahun, 100 tahun, seandainya tidak ada kesiagaan dari kita semua, maka anak-anak kita akan begitu saja percaya atau imani saja apapun yang dikatakan Habib adalah kebenaran mutlak. Demikian pula Paulus ketika mengajarkan hal tersebut, Abdullah bin Sabah oleh pengikut-pengikutnya. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah bahayanya ketika orang berkedok agama, artinya orang menyusup, ini yang bahaya. Musuh dari luar gampang, tetapi musuh yang dari dalam, orang yang mengaku-ngaku Islam padahal hatinya tidak, atau hawa nafsunya lebih besar ketimbang apa yang dirisalakan oleh Nabi Muhammad, ini menjadi bahaya besar. Nah, dari semua ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya penyusupan ini modusnya sama dengan Paulus. Dia dekati dulu tuh tokoh-tokoh penting, sama dengan Ba'alawi mendekati tokoh-tokoh kita. Ya kebangetan lah kalau saya yang fakir ilmu diadu kealimannya, keilmuannya dengan Gus Yahya misalnya, dengan Kiai Haji Idrus Romli misalnya, dengan Gus Wafi misalnya, dan seterusnya. Tetapi ada hal yang lain, bahwasanya pembelaan mereka memberikan kerusakan kepada umat sehingga umat bisa tersesat. Makanya saya bersyukur sudah adanya kesadaran kita, walaupun masih tertatih-tatih kita, cuma arahnya meluruskan. Jadi saya lebih banyak pendekatannya dari sisi kristologi, paham benar apa yang dikatakan Yai Batu Ampar tadi, yaitu watak dan ciri khas Yahudi. Contoh, di dalam bahasa aslinya Ibrani, itu mereka tradisi penulisan atau pengucapan itu biasa disebut anak-anak Allah. Makanya Syekh Ahmed Didat rahimahullah dia mengatakan, saya sepakat anak-anak Allah itu atau the children of God adalah saya juga children of God, tetapi dalam perspektif penulisan Ibrani, yaitu siapakah, ada definisinya juga, orang-orang soleh, utusan-utusan Tuhan, para nabi, tapi tidak diartikan benar secara harfiah. Nah, Paulus menyesatkannya, Yesus itu anak Allah, makanya bagian dari ketuhanan atau keilahian itu sendiri. Ini yang disesatkan. Tidak ada nabi-nabi mengajarkan untuk menyembah selain kepada Allah, karena monoteisme yang beliau-beliau utusan-utusan Tuhan bawa dalam risalahnya. Cuma penyesat-penyesat ini, nah pertamanya sih kecil, cuma dongeng-dongeng kurafat. Cuma ketika kita percaya sebuah klan, Paulus pun dulu membangun klan, lalu dijadikan sebuah doktrin dan dogma, habis sudah, generasi kita akan habis. Makanya terus adakan perlawanan dengan cara yang akademis berdasarkan dalil dan data. Saya kira begitu dulu pembukaannya, Yai. Standby. Terima kasih Mas Acong. Jadi tersampaikan semua apa yang ada di pikiran saya itu. Jadi kemarin waktu saya menulis cerita tentang Abdullah bin Sabah, waduh hati ini ya menangis. Kenapa hanya dengan Abdullah bin Sabah para sahabat sudah diobok-obok, bahkan percaya bahwa Abdullah bin Sabah ini adalah sebuah keputusan yang mutlak tadi itu ya, kebenaran yang mutlak, sehingga Sayyidina Utsman yang menjadi korban harus dikudeta.
Nah, dan terjadinya Ma'rokah peperangan Jamal itu ya karena permainan Abdullah bin Saba. Terjadinya juga perang Siffin itu juga hanya karena Abdullah bin Saba. Jadi benar yang Mas Acong sampaikan tadi. Jadi apa antisipasinya para kiai sekarang ini terhadap cerita-cerita khurafat, kitab-kitab Ba'anawi yang sudah mulai beredar. Bagaimana tanggung jawabnya kepada agama dan kepada umat di hadapan Allah nanti. Bagaimana ini? Kenapa kalian diam? Kalian yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tokoh-tokoh ulama yang bertanggung jawab untuk menjaga agama sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Jadi yang artinya akan bertanggung jawab terhadap ilmu ini dari setiap generasi. Dari min kulli khalafin uduluhu, dari setiap generasi ialah mereka yang memiliki keadilan. Keadilan itu apa? Keadilan itu yang basisnya atau pondasinya adalah ilmu. Artinya orang-orang yang alim dan bersikap adil. Yang bertanggung jawab menjaga agama ini. Dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama adalah tahrifal ghalin, kalau saya merubah-rubahnya orang yang berlebihan di dalam beragama. Ini adalah karakteristik beragamanya orang Yahudi yang berlebihan, dirubah-rubah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peringatan kepada kita semua bagaimana para tokoh-tokoh Yahudi yang berlebihan di dalam agamanya, yang berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak hak. Allah berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Ini juga saya sampaikan kemarin ketika di VT-nya Syarif Rahmat. Waktu saya meminta pengantar tentang buku khurafat ini. Yang artinya, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan sekali-kali kalian berlebihan di dalam agama kalian. Wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Dan jangan sekali-kali kalian berkata atas nama Allah kecuali dengan yang hak, kecuali dengan yang benar. Ini di sini yang pertama, merubah-rubahnya orang yang berlebihan di dalam agama. Seperti merubah-rubahnya orang Yahudi, ya sekarang adalah klan Ba'alawi yang merubah-rubah agama ini. Mi'raj 70 kali dalam satu malam, terus nyemplungkan diri kepada neraka jahanam untuk menolong orang-orang Yaman. Bahkan yang dirubah bukan cuma itu, umroh dan haji pun mau dirubah ke Yaman. Umroh ke Yaman lebih utama 70 kali daripada umroh ke Mekah dan Madinah. Akhirnya ada umroh Yaman dengan tarif 54 juta. Terus kalau kita flashback ke belakang, jadi yang selalu dengki kepada Mekah itu memang orang-orang Yaman. Yang pertama, Abroha itu di mana? Abroha itu di Yaman. Walaupun Abroha itu dengki kepada Ka'bah waktu itu karena bisnis, orang-orang datang ke Ka'bah semua, makanya Abroha membangun Ka'bah juga di Yaman dengan dibangun dari bahan emas. Sehingga ada yang melecehkannya itu, ya. Kemudian Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Toiron Ababil berterbangan untuk menghancurkan Abroha dan pasukannya. Itu satu.
Yang kedua, di zamannya Khulafa ar-Rasyidin, setelah zamannya Khulafa ar-Rasyidin, Koromito itu orang mana? Koromito itu orang Yaman juga, yang mencuri Hajar Aswad dan menantang Allah. Aina toyron ababil, katanya. Mana sekarang burung-burung yang berterbangan itu kok nggak datang? Ini saya mau mencuri Hajar Aswad. Ya dari kelompok mereka. Sehingga Hajar Aswad dicuri dan dibawa ke rumahnya selama 22 tahun. Kemudian dikembalikan lagi diperangi oleh Amir Makkah, oleh pemimpin Mekah, dan dikembalikan lagi. Seperti itu. Apakah sekarang dengan adanya sejarah batiniyah Koromito dan kroni-kroninya itu, sekarang ini ada sebuah gerakan yang dakwahnya sama seperti mereka. Kok para kiai sepuh dan para ulama ini diam, tidak mengantisipasi menunggu hancurnya agama di negara yang kita cintai ini oleh gerakan mereka yang mengaku Allah, yang mengaku serah terima jabatan dengan Allah, yang mengaku menyemplungkan diri kepada jahanam. Bahkan di buku Hurufat itu ada di antara leluhur mereka itu yang mengaku tembus sampai ke Lauhul Mahfud dan melihat papan Lauhul Mahfud dan melihat semua orang yang nyambung al-wasilin kepada Lauhul Mahfud. Ini kok kita diam, masih menunggu kehancuran yang sangat besar. Seperti itu. Izin ke Pareng Yai, satu putaran lagi ya. Mumpung belum terlalu jauh. Karena daging semua nih kalau Yai yang bernarasi. Jadi kenapa saya mengambil rujukan juga dengan Paulus? Karena Al-Quran sendiri kan mengajarkan atau menginformasikan tentang sejarah. Mengajarkan kita untuk itu dimetongkan habis itu. Hawariyun, pengikut-pengikut setia dari Nabi Isa Al-Masih. Setelah dihabiskan, lalu dibentuk agama baru di Antioquia, Kristen. Makanya Yesus nggak kenal Kristen, nggak pernah ngajarin tentang itu. Itu dibentuk oleh Paulus. Modusnya sama dengan Abdullah bin Saba. Cuma karena Abdullah bin Saba mungkin tidak punya pasukan, cara termudah adalah dengan fitnah untuk diadu domba dalam perang Jamal itu. Modusnya sama. Lalu didirikanlah sekte baru ya dari Abdullah bin Saba yang tadinya bersih. Syiah itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian bergeser. Nah, saya juga melihat ini modusnya ajaran-ajaran sesat Pahlawi sudah menjauhkan dari ajaran Islam, dari dongeng-dongeng kurafatnya. Keuntungan pertama mereka demi kemakmuran, demi kemuliaan, diagung-agungkan bagaikan manusia setengah dewa. Dan sudah tanpa malu juga dilakukan oleh ustadz-ustadz kondang untuk ke Tarim, Pasir Tarim, bahkan sudah ada umrohnya ke Tarim. Walaupun mungkin hanya sisipan pulang dari Mekah Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, lalu ke Tarim. Jadi ibaratnya nuwun sewu kalau saya mengatakannya, setelah kita mandi bersih, lalu berkubang di sawah di Comberan dengan datangnya ke Tarim, karena tujuannya minta sama kuburan, mengagungkan leluhur-leluhur mereka yang kita nggak kenal, nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama penerus risalah beliau. Jadi di sini yang kita perlu memang cermati bahwasanya ini bukan perkara kecil. Ajaran kesesatan ini dampaknya sangat besar. Makanya harus kita bentengi. Kita sih kuat lah insya Allah bentengnya. Anak cucu kita di depan. Terutama santri-santri. Kalau kiai-kiainya sudah menjadi corong suara, santri itu kan prinsipnya derek kiai. Kalau kiainya pembela mereka, ya payah.
Thank you host, standby. Ya, iya itu begini tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu memang tidak punya pasukan, tapi dengan fitnahnya itu Abdullah bin Sabah sukses mengumpulkan pasukan. Nah, kan di kitab saya yang baru ini, saya kitab murni ini bahasa Arab semua. Jadi setiap tokoh-tokoh yang saya sebut di situ saya bikin bab tersendiri. Nah, misalnya Maimun Al-Qaddah itu ada bab tersendiri. Mulai dari kelahiran, kehidupannya, nama dan nasabnya, terus kemudian gerakannya, dan juga putranya, anaknya Maimun ini, Abdullah atau Ubaidillah, ya sama juga kelahiran dan kehidupannya, terus nama dan nasabnya, dan gerakannya. Nah, di Batiniyah karena saya menulis Batiniyah, baru di dalam Batiniyah ini saya jadi nulis bab baru juga tentang tokoh pendiri Batiniyah, yaitu adalah Abdullah bin Sabah. Jadi saya juga ceritakan juga kelahirannya, kehidupannya, nama dan nasabnya, terus gerakannya. Nah, kalau sudah nyampe gerakan, Abdullah bin Sabah ini kan memang tokoh orientalis Yahudi yang dia merupakan adalah tokoh besar Yahudi di Yaman, pendeta lah atau apa kalau di istilah Yahudi. Makanya Abdullah bin Sabah ini beruang, teman-teman. Jadi beruang, oleh karena itu Abdullah bin Sabah setelah datang ke Hijaz, Abdullah bin Sabah mungkin masih ngecek situasi di Hijaz itu, di Mekah itu seperti apa, di Madinah itu seperti apa. Setelah Abdullah bin Sabah mempelajari, baru dia itu ke Kufah. Dia itu ke Kufah karena bapaknya memang orang Hiyar, orang Kufah. Hiyar itu bagian provinsi di Kufah. Jadi dia itu katanya Mas Acong tadi nggak punya pasukan, punya bolo di sana. Nah, keluarga dari bapaknya. Oleh karena itu dia menyusun di sana. Setelah menyusun di sana selesai, membentuk tokoh-tokoh promotor, tukang kampanye di situ, akhirnya dia pindah ke Basra. Pindah ke Basra juga membentuk itu. Setelah itu dia singgah di Syam, di Dimashq, berapa 1 tahun cuma. Tahun 33 dia singgah di Dimashq, terus kemudian dia ke Mesir. Baru istaqoroh dia itu di Mesir tahun 34. Hingga di Mesir itu sudah sukses dia, tapi selama di Mesir dia itu terus kirim surat kepada tim-timnya yang ada di Kufah dan ada yang ada di Basra dan ada di Dimashq. Kirim surat terus. Akhirnya dia sukses mengumpulkan massa atau prajurit sebanyak 6.000 itu yang masyhur. Kemudian serentaklah 6.000 orang itu menyerang Khalifah Utsman bin Affan. Disinilah Abdullah bin Sabah mempunyai prajurit, Mas Aco. 6.000. Dan terjadilah kudeta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai beliau itu meninggal dunia. Di sini kami tulis di babnya Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah itu setelah meninggalnya Ismail, dia itu memberontak kepada Imamiyah. Ketika Imam Ismail bin Ja'far Shadiq meninggal, maka Imam Ja'far Shadiq sebagai ayahnya mengangkat Musa Al-Kadzim, adiknya Imam Ismail. Maimun Al-Qaddah nggak mau. Ya nggak bisa, karena imam sudah diwariskan kepada Ismail. Sekarang yang berhak menentukan imam itu adalah Ismail. Oleh karena itu, karena Ismail sudah meninggal, otomatis imam itu diwarisi kepada anaknya yang masih belia waktu itu, yaitulah Muhammad. Karena Imam Ja'far Shadiq ini sudah menyerahkan Muhammad kepada Maimun Al-Qaddah karena terlalu percaya, karena Maimun Al-Qaddah itu bertingkah sebagai pembantu yang setia, bahkan berkorban demi
demi Imam Ja'far As-Shadiq, maka Imam Ja'far As-Shadiq memberikan kepercayaan untuk menjaga cucunya itu yang bernama Muhammad bin Ismail. Walaupun sebagian besar Syiah Imamiyah itu nderek atau ikut keputusan Imam Ja'far Shadiq yang mengangkat Musa Al-Kadhim sebagai imam selanjutnya. Inilah gerakan pertama Maimun Al-Qaddah untuk memisahkan diri dari kelompok Imamiyah. Oleh karena itu Maimun Al-Qaddah dan anaknya Ubaidillah atau Abdullah itu membawa pergi Imam gerakan-gerakan Maimun Al-Qaddah itu mulai muncul, mulai terbit bak matahari di ufuk timur, kan gitu. Setelah itu di usia ke-16 Muhammad bin Ismail muncul lagi Maimun Al-Qaddah ini yang sudah menghilang. Menghilang kemana? Ya menghilang ke Kufah untuk menyusun kekuatan. Untuk menyusun kekuatan, menyapa kembali dan mengumpulkan kembali pasukan-pasukan atau pendukung-pendukung Abdullah bin Saba. Merangsang kembali agar pendukung-pendukung yang lama itu hidup kembali. Setelah itu Maimun Al-Qaddah membawa Muhammad bin Ismail itu ke Madinah dan membaiatnya di Madinah. Supaya apa? Supaya Muhammad bin Ismail ini menjadi buron dan semua ahlul bait ini menjadi buron oleh pemerintahan yang sah waktu itu adalah pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Tujuannya apa? Setelah ahlul bait ini semua terdesak karena diburu oleh pemerintahan yang sah, maka Abdullah dan Maimun ini akan bertingkah sebagai pahlawan kesiangan untuk menggantikan posisi-posisi para imam ini yang sudah kabur, menghindar dari kejaran-kejaran pemerintahan yang sah. Ini liciknya mereka memang. Di situ Mas Acong. Oleh karena itu mereka sukses untuk menyerukan Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Ubaidillah di era abad ketiga Hijriah. Mereka mampu juga menipu para umat Islam itu bahwa mereka itulah adalah imam atau keturunan imam-imam yang sah itu. Makanya mereka cangkokkan nasab mereka itu mulai dari Salman Al-Farisi, karena memang Maimun ini adalah dari Persia. Kembali ke belakang lagi, Abdullah bin Saba ini juga orang Persia. Kenapa kok orang Persia? Karena negara Sabah ini adalah tunduk kepada Paris di dalam undang-undang hukum kepemerintahannya. Oleh karena itu, Maimun ini saya masih mencari datanya. Siapakah Maimun ini? Apakah Maimun ini adalah murni hanya sebagai pengikut Abdullah bin Saba, atau mungkin Maimun ini adalah cucunya Abdullah bin Saba? Jangan-jangan gitu, kan gitu. Akhirnya karena ini Yaman bagian dari Persia dari segi hukum kepemerintahannya, maka Yaman sebelum Islam itu disebut bagian dari Furus, dari Persia itu. Sukseslah mereka itu dengan membagi-bagi tugas kepada para timnya, Himdan Al-Qurmuti dan Abdullah Asy-Syi'i bersama saudaranya Abul Abbas dan tim-tim yang lain yang disebar oleh mereka itu di Yaman, di Kufah, dan di Basrah, dan juga di Maghrib. Nah, gerakan ini karena bagi-bagi tugas sama seperti yang sekarang, bagi-bagi tugas. Siapa yang ada di pemerintahan, siapa yang ada di gerakan, siapa yang ada di kiai, siapa yang ada di selawatan, siapa yang ini bagi-bagi tugas semua. Nah, kadang-kadang di panggung mereka bertengkar, tapi di rumah mereka pelukan, kan gitu. Nah, jadi memang ini yang harus kita antisipasi sebenarnya. Nah, mereka ini sama dengan dakwah batiniyah. Oleh karena itu, ayo para kiai,
Antisipasinya apa loh ke depan? Ini yang saya tunggu-tunggu daripada kiai untuk menjaga anak cucu kita agar terselamatkan dari dakwah-dakwah sesat dan menyesatkan itu. Nah, saya juga tulis di ceritanya Abdullah bin Sabah, seperti yang Mas Acong tadi sampaikan, bahwa Abdullah bin Sabah ini sudah sukses pendahulu-pendahulunya untuk menghancurkan agama Nasrani dengan masuk ke dalam bahwa Isa itu tidak meninggal namun diangkat. Abdullah bin Sabah sama, Ali itu tidak meninggal, cuma diangkat. Jadi yang dibunuh oleh Ibn Muljim itu bukan Ali, tapi syaitan yang menyerupai Ali. Sama ini dengan kasusnya Nasrani Paulus ini sama, yang dimainkan oleh Abdullah bin Sabah ini. Dari situlah saya meminta nanti kepada para pembaca, ayo kita belajar, ayo kita ambil peringatan. Kenapa kok ini kepada mereka? Karena dakwah mereka dan pola akidahnya itu sama persis dengan batiniyah. Oleh karena itu ayo kita antisipasi. Buktinya sudah ada itu, merah hitam itu, ya buktinya sudah ada. Begitu Mas Acong dan yang lain. Nggih. Monggo. Ya, siap Bang. Matur nuwun pencerahannya Yai. Silakan yang lain. Saya sudah banyak bicara tadi. Monggo silakan host diatur. Nggih. Assalamualaikum Bang Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mungkin Bang Peta ada yang ingin disampaikan Bang Peta, monggo. Iya, Pak Kiai, kita nyambung ini waktu malam kemarin ya. Saya masih melihat triggernya Pak Kiai dari syairnya siapa itu, Jamaluddin atau siapa itu yang diambil Ya, di Babusyair. Abu Bakar. Iya, iya itu. Babusyair. Kan itu kan nanti mengaitkan dengan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah itu kan. Nggih. Nah, sekarang itu gini, saya dengan klan Baklawi itu memang sama ya, atau gimana? Yang saya tulis sama, walaupun selisihnya sedikit. 10 tahun, paling banyak 20 tahun. Oh gitu. Iya. Iya, karena maksud kan ini kan saya tadi itu sore-sore kan di Komal ini juga. Tadi kan dengan Bang Acong ini kan sahabat saya ini. Itu kan. Jadi saya bilang approach pendekatan dari Pak Kiai itu Batu Ampar CS itu pendekatannya itu pendekatan historis. Iya kan, kajiannya itu lebih banyak kajian historisnya. Nggih, Kalaupun ada pemantiknya di persoalan nasab ini, bukan berarti dicocok logi, enggak. Tetapi dia itu bisa mengkaji dengan pas gitu. nggih. Kan Itu- sementara itu yang- tuduhan Rumil Abbas kan cocok logi. Enggak, ini bukan cocok logi. Iya itu, makanya itu saya bilang, saya jadi berpikir, oh kalau memang periodenya sama, berarti memang artinya kajiannya memang ilmiah gitu. Iya kan, itu yang jadi masalah Pak Kiai kan. Yang saya pikir-pikir itu iya ya, itu sezaman apa enggak gitu. Makanya Kan di situ nanti analisisnya. kenapa Iya, gimana? saya tokoh-tokoh, setiap saya menulis tokoh-tokoh itu saya pentingkan data kelahiran dan data wafatnya itu. Biar nanti pembaca, oh iya ya, kan gitu nanti Bang Peta. Iya, Oh iya, iya. betul. Iya. Jadi saya itu cari tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, terus saya itu cari, walaupun nggak ada yang menulis sebagiannya, saya cari barangkali di kitab lain ada, barangkali di kitab lain ada. Kalau tentang Maimun itu kan di Syair Alamin Nubala ya, walam yaktub lahu tarikhon,